Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan dengan kode MTR88 ini berwarna kuning. Mungkin di komputer dia hijau, mungkin gambarnya hijau dengan bias kuning ya. Tetapi gambar sebenarnya waktu kita lihat ini berwarna kuning. Kuningnya sangat jelas sekali, tetapi ya kuning pirit ya, bukan kuning emas, bukan seperti nugget. Jadi bahan ini berdasarkan informasi customer, saya tidak tahu bahannya yang mana, cuman saya kira bahannya semuanya sama ya, karena bentuknya semuanya seperti ini. Ini yang saya terima berwarna kuning mutlak ya, bukan hijau dengan bias kuning seperti ini. Kadang juga sebagian ada yang putih kekuningan. Jadi berdasarkan info customer, di sana ada palladium, ada emas. Tetapi di sini saya sarankan karena posisinya raw material yang diperiksakan dengan XRF sebaiknya dijadikan logam dulu baru diperiksa dengan XRF, karena banyak pada apalagi pirit itu banyak sekali senyawa. Biasanya tingkat kemelesetannya cukup tinggi ya kalau bahan saja langsung diperiksa dengan XRF. Jadi lebih baik dijadikan logam. Walaupun dia kecil-kecil, halus-halus, itu lebih afdol untuk diperiksakan dengan XRF dengan mode metal ya. Jadi ini contoh-contoh hasil sebelum menjadi logam. Jadi contohnya ini ada palladium, ada perak kan. Di sini emasnya tidak terlihat, tapi di laporan yang lain ada emasnya, cuman bisa dikatakan sangat sedikit sekali, 0,01 ppm. 0,01 ppm. Hasil ini kalau saya pribadi ini luar biasa sedikit, dan tetapi saya akan kejar lagi gimana caranya supaya barang ini menjadi logam baru kita periksa, jangan raw material untuk diperiksa dengan SRF ya. Jadi inilah bahannya yang kami proses. Ada dua sampel yang akan dikirimkan, satunya serbuk yang sudah di roasting dan sudah dicokim, dan sebelum dilebur, bahan tersebut dikompres ya, dikonsentrasikan sekitar 75%. Jadi misalnya barangnya ada waktu itu di tes 100 gram, maka akan terjadi konsentrasi sekitar 25 gram. Lalu di roasting dan dicukim dan dilebur. Jadi ada dua bahan yang akan diperiksa atau kami kirim balik ke customer, yaitu dalam bentuk serbuk dan biji kecil-kecil, dan kita akan lihat di bawah mikroskop. Sekarang bahan pada waktu dia dilebur ya. Ini bahan kebetulan kowinya sudah agak memerah dan bahannya berwarna coklat ya. Dan ini sebetulnya sudah ada percikan, artinya sudah ada logam yang cair ya. Saya meleburnya dengan tungku induksi. Jadi saya coba perlihatkan percikan yang saya maksud. Artinya ini sudah ada logam yang cair, terutama besi ya, umumnya besi. Dan selanjutnya penampakan bahan sewaktu sebelum dilebur. Ini bahan setelah di roasting, tapi belum dihancurkan. Hanya sebagai gambaran saja bagaimana dari kuning yang sangat mutlak menjadi coklat. Dan kalau saya lihat langsung memang ada degradasi ya, atau shifting warna. Kalau dilihat secara langsung dengan mikroskop manual, memang masih menyisakan cukup banyak logam yang berwarna kuning, dan lebih banyak lagi logam berwarna putih. Jadi ini setelah di roasting ya bahan tersebut. Dan ini ukurannya kecil sekali ya. Ini melalui pembesaran beberapa ratus kali sebetulnya. Dan berikutnya kita akan melihat bagaimana penampakan bahan setelah dilebur. Jadi ini juga kita ambil sedikit saja. Ini yang dilebur berasal dari sekitar 5 gram konsentrat. Lalu diambil yang terlepas dari borak.
dan sebagian di borak juga masih ada. Jadi eh, serbuk inilah yang seharusnya diperiksa ulang, dan yang serbuk pertama tadi yang belum dilebur, dan serbuk yang sudah dilebur. Kalau melalui pantauan saya, karena ini sangat sedikit ya, jadi saya sayang untuk mencukimnya, tetapi dari warnanya ini sudah cukup masuk akal. Tetapi saya tidak berani menjudgment bahwa ini emasnya sangat tinggi segala macam ya. Jadi lebih baik karena dia sudah dilebur, jadi aman untuk lebih bisa dipercaya jika kita periksa ulang dengan XRF. Karena dia sudah terkena api yang atau temperatur yang mutlak masuk ke level emas bahkan besi ya. Jadi ini sudah dicukim dan sudah di roasting. Jadi di roasting, dikonsentrasikan, di roasting, dicukim, dilebur. Oke, sekian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.